Orang buta itu sedang memijat orang kaya. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka. Sepertinya seseorang di luar sana sedang membuka pintu. Orang kaya itu menyalakan sistem kamera villa untuk melihat tetapi tidak dapat melihat siapapun. Tidak ada seorang pun di sana. Mereka sudah memasuki rumah. Dan begitu dia selesai berbicara, sekelompok perampok bertopeng bergegas masuk. Menendang kepala Taipan itu lalu menjambak rambutnya. Memaksanya membuka brankas. Taipan itu berpura-pura setuju di mulutnya. Sebenarnya diam-diam menekan tombol peringatan. Kemudian ambil tongkat listrik di sebelahnya. Mengayunkannya ke arah para perampok. Dia dengan angkuh menyuruh mereka pergi. Sebelum dia melihat wajah asli mereka. Tetapi para perampok itu tidak bergeming. Melepas topeng mereka. Sekarang dia melihatnya. Dapatkah Anda membunuhnya? Sebuah tembakan dilepaskan. Dan orang kaya itu segera pergi ke akhirat. Orang buta yang duduk di sebelahnya gemetar. Bos perampok mengambil harganya dan menusuk matanya. Ketika jarum tajam itu bahkan tidak berjarak 1 mm pun dari matanya. Orang buta itu tetap tidak berkedip. Pasti dia memang buta. Bos memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi ketika para perampok baru saja keluar dari pintu, polisi yang menerima peringatan sebelumnya muncul. Para perampok melihatnya, tekan pedal gas dan pergi. Mobil polisi mengikuti dari dekat. Namun saya tidak menyangka baru sampai di perempatan pertama. Para perampok itu menghilang tanpa jejak. Baru saja melihat seorang anak laki-laki jatuh ke jalan. Polisi langsung menebak arahnya dan langsung melakukan pengejaran. Namun mereka tidak tahu kalau anak laki-laki ini terlihat penurut. Sebenarnya dia adalah kaki tangan para perampok. Dan semua perampok itu adalah ayahnya. Nama anak laki-laki itu adalah Hoa. Ia dilahirkan dalam keluarga bahagia. Tapi dia diculik ketika dia baru berusia 3 tahun. Orang tuanya memperingatkannya agar Hoa tidak bisa menukarkannya dengan uang. Salah satu perampok juga mencoba membunuhnya. Untungnya bos menghentikannya. Akulah yang memutuskan. Apakah kamu mengerti? Maka kelima perampok itu menganggap Hoa sebagai anak mereka sendiri dan membesarkannya. Mereka pun mengajarinya semua rahasia hidup mereka. Ayah penembaknya mengajarinya cara menembak. Ratusan-ratusan di antaranya tak meleset pada jarak puluhan ribu meter. Ayah pengemudi mengajarinya memuat mobil. Jadi Anda bisa memotong polisi bahkan di jalan sempit. Ayahnya yang pendekar pedang tidak hanya mengajarinya cara memperhalus pedang, tetapi juga mengajarinya rahasia membuka kunci. Sedangkan ayah sang ahli strategi berharap agar Hoa segera meninggalkan mereka dan segera berangkat ke luar negeri. Tumbuh seperti anak normal, dia bahkan menyiapkan paspor untuknya. Namun sang Taipan bersikeras tidak setuju. Karena ia memiliki kelemahan sejak kecil. Dia selalu melihat monster muncul. Terutama ketika Anda sangat ketakutan. Monster itu akan menjadi lebih menakutkan. Untuk membantunya mengatasi rasa takut. Sejak kecil, bos mengurungnya di ruangan gelap untuk melatih keberanian. Namun hingga saat ini, Hoa masih belum bisa mengalahkan monster yang ada di kepalanya. Jadi sekarang, dia masih belum bisa mandiri. Hari itu, bos memberitahu ayahnya bahwa dia akan membantunya melenyapkannya. Monster kotor itu, kesempatannya segera datang. Seorang pemilik perusahaan besar mempekerjakannya untuk melenyapkan rumah tangga yang keras kepala yang menolak pindah. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia bayarkan. Sang Taipan melihat foto orang itu. Merenung selama beberapa detik. Akhirnya setuju untuk menerima dalam misi ini. Dia menyuruh Hoa untuk pergi menjelajah dan mendobrak kunci rumah pria itu. Tetapi ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengutak-atik kunci tersebut, mobil polisi patroli tiba-tiba mendekat. Sirene polisi menggelegar di pinggir jalan, membuat Hoa menjadi gugup dan tegang. Para ayah di seberangnya pun angkat senjata karena panik. Polisi semakin arogan. Dia tidak berani bernapas dengan keras. Dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya berhasil membuka pintu di detik terakhir. Saya kembali. Jadi kecurigaan polisi itu sirna. Begitu Hoa memasuki rumah, dia mengambil sebuah foto. Anak laki-laki di foto itu terlihat sangat familiar. Tiba-tiba telepon di kamar berdering. Dia dengan hati-hati pergi untuk memeriksa. Ditemukan wanita pemilik rumah bersembunyi di lemari.
Seluruh tubuh gemetar seperti meledak. Saat itu, perampok juga masuk ke dalam rumah. Tapi Hoa dengan baik hati tidak berkata apa-apa. Anggaplah Anda belum pernah melihatnya. Namun saat perampok hendak pergi, menemukan bahwa pemeran utama pria telah kembali ke rumah. Dia baru saja memasuki rumah. Para perampok langsung memukulinya dengan tongkat, dan mengancam akan menanyakan keberadaan wanitanya. Dia belum mengatakan apapun. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong seorang wanita di luar. Para perampok mengejar mereka untuk membunuhnya. Namun orang yang baik hati membantu melihatnya. Bos segera mengerti bahwa itu karena Hoa berhati lembut dan membiarkannya melarikan diri. Jadi dia memberikan senjatanya kepada Hoa. Dia menyuruhnya menembak dan membunuh orang yang tergeletak di tanah. Hoa dengan gemetar mengangkat senjatanya. Tangan gemetar. Melihat itu, sang bos langsung meninju wajahnya. Pria itu memandang anak laki-laki di depannya sepertinya sedang mengingat sesuatu. Ditekan oleh bosnya, Hoa dengan panik menarik pelatuknya. Pria itu meninggal sambil tertawa tepat di depannya. Semua ayah preman terkejut. Setelah kembali ke rumah, Hoa panik dan mengunci diri di kamarnya setiap hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bos membiarkan gadis itu masuk untuk mendorongnya berbicara dengannya. Karena selain kelima ayah angkatnya, Yoki adalah satu-satunya hal yang hangat baginya. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Yoki melihat foto di atas meja. Wajahnya menunjukkan nostalgia. Saat masih muda, Hoa terlihat begitu menggemaskan. Itu bukankah kamu? Benar. Apalagi yang aku punya. Begitu dia selesai berbicara, Hoa merasakan jantungnya berdebar kencang. Segera kembali ke rumah pasangan bandel itu. Dia masuk ke ruangan yang penuh dengan mainan anak-anak. Dekorasi di ruangan itu membuatnya merasa familiar. Lihatlah selebaran mencari anak hilang di lantai. Hoa akhirnya mengerti. Ini adalah rumah masa kecilnya. Pasangan itu adalah orang tua kandungnya. Keduanya memutuskan untuk tidak bergerak, karena mereka takut akan kembali mencarinya. Hoa melihat foto-foto yang berserakan di lantai dan langsung merasa tertekan. Sesuatu sepertinya mulai muncul di hatinya. Anda tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sang ayah menderita selama bertahun-tahun mencari putranya yang diculik. Pada akhirnya, dia ditembak dan dibunuh oleh putranya sendiri. Ternyata saat diculik, anak laki-laki itu baru berusia 3 tahun dan sudah tidak bisa lagi mengingat wajah ayahnya. Saat mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara berisik di lantai bawah. Anak laki-laki itu segera berlari untuk melihat. Menemukan bahwa ibu kandungnya sedang bersiap untuk bunuh diri. Hoa segera membawa ibunya ke rumah sakit. Kemudian dia segera berlari kembali untuk menanyakan identitasnya. Ayah sang ahli strategi memandang Hoa dengan kesakitan dan putus asa. Tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Dia merasa kasihan pada bocah ini. Ben memegang tangannya erat-erat, kemudian tarik pelatuknya secara manual. Pemilik perusahaan mengetahui bahwa pemilik rumah perempuan telah melarikan diri, menunjukkan ketidakpuasan yang ekstrim terhadap para perampok. Jadi dia mengirim pembunuh bayarannya sendiri untuk membunuhnya. Tanpa diduga, si pembunuh hendak menyerang. Dirobohkan dari belakang oleh Hoa. Ternyata dia sudah menduga kalau lawannya tidak akan melepaskannya begitu saja. Jadi aku diam-diam bersembunyi di sini untuk melindungi ibu. Pertama kali dia bertengkar dengan orang luar selain kelima ayah angkatnya. Meski dia merasa sedikit gugup, tapi bagaimanapun juga, Hoa juga memiliki bakat seni bela diri. Jadi dia menusuk pisaunya dengan akurat dan cepat, memasuki arteri leher pembunuh bayaran tertinggi. Untuk melindungi ibunya dengan lebih baik, dia memutuskan untuk melenyapkan taipan perusahaan tersebut, dan memutuskan hubungan dengan ayah premannya. Di tengah malam, Hoa menyelinap ke dalam rumah dan bersiap mencuri beberapa barang. Akibatnya, dia tertangkap basah oleh ayah si penembak. Dia menodongkan pistol ke kepala ayahnya. Meski mudah melakukan serangan balik, Hoa tetap selangkah lebih cepat, berbalik menghindari peluru. Melihat ayahnya yang telah mengajarinya dengan sepenuh hati, Hoa ragu-ragu. Pada akhirnya dia hanya menggunakan pisau pengupas. Buah itu menempelkan tangannya ke dinding.
lalu dengan cepat lari. Sang ayah mengetahui apa yang terjadi dan segera mengejarnya. Tanpa diduga, Hoa sangat berbakat, dan ayah pengemudinya sangat tersentuh. Mencoba memberitahu orang-orang yang tersisa untuk tidak melepaskan tembakan. Di luar dugaan, Hoa sangat ingin membunuh mereka. Bocah ini benar-benar ingin membunuh kita. Itu semua diajarkan oleh saya. Tidak lama kemudian, Hoa menelepon dan menyatakan perang terhadap mereka. Lokasinya berada di pabrik tempat dia diculik di masa lalu. Di saat yang sama, monster itu muncul kembali seperti mimpi buruk. Namun kali ini Hoa tidak lagi takut. Dia menatap monster di depannya sampai menghilang. Bocah itu diculik oleh sekelompok preman dan dibesarkan menjadi manusia yang ganas. Dia mengajarinya trik-trik hebat, namun mereka juga menipunya dengan menembak dan membunuh ayahnya sendiri. Setelah mengetahui kebenarannya, Hoa merasa kesakitan dan putus asa. Untuk satu-satunya kerabat yang tersisa di dunia, dia memutuskan akan membayarnya untuk menelepon bos dan membuat janji untuk berbicara. Lokasinya berada di pabrik tempat dia diculik oleh mereka di masa lalu. Keesokan harinya para ayah tiba di tempat pertemuan tepat waktu. Tetapi menemukan bahwa orang tersebut bukanlah Hoa, melainkan junior pemilik perusahaan. Aku sudah lama kesal dengan mereka. Ketika kedua kelompok orang tersebut tidak memahami apa yang sedang terjadi, Hoa bersembunyi di kegelapan dan menarik pelatuknya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan memecah suasana tegang antara kedua kelompok orang tersebut. Tidak ada pihak yang mengerti apa yang sedang terjadi, sehingga mereka langsung melepaskan tembakan ke arah yang lain. Hoa memegang pistolnya dan melihat ke arah pabrik dengan mata dingin. Dia sendiri tidak ingin membunuh ayah angkatnya. Lalu biarkan mereka saling membunuh. Dengan sangat cepat, anak buah pemilik perusahaan melepaskan tembakan seperti orang gila. Tampaknya hanya ayah preman yang masih hidup. Mata Hoa berkaca-kaca. Dia mengangkat pistol 98K, mengarah langsung ke kepala ayah angkatnya. Sambil bersiap menarik pelatuknya, sang ayah melajukan mobilnya ke depan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Hoa dengan erat. Tapi sayangnya dia terjatuh dari pagar. Namun Hoa secara refleks langsung mengangkat tangannya. Pegang tangan pengemudi. Melihat putranya berusaha menyelamatkannya, ayah pengemudi itu merasa sangat terharu. Dan dia juga merasa sangat bersalah. Orang pemalu seperti dia, telah membuat keputusan paling berani dalam hidupnya. Maaf, saya minta maaf. Bos memandangi adiknya sekarat tepat di hadapannya. Hanya melirik ke arah Hoa. Lalu menembakkan pistol, meledakkan semua ban. Lalu melaju pergi. Hoa melihat sosoknya yang jauh. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu. Benar saja, Sang Taipan menemui ibu Hoa dan menceritakan semua yang terjadi selama 14 tahun terakhir. Ia mengaku selama bertahun-tahun tidak pernah berbuat salah kepada putranya. Dan semua itu ia lakukan karena ingin berbuat baik padanya. Ketika Hoa tiba, ibunya hanyalah mayat yang kedinginan. Dia kembali ke rumah dengan marah. Bertanya kepada bosnya mengapa dia memperlakukannya seperti itu. Tanpa diduga, jawabannya sangat mengejutkannya. Ternyata semasa kecil, Sang Taipan itu sama seperti Hoa. Dia selalu melihat monster-monster menakutkan. Hanya ketika dia membunuh semua kerabatnya, barulah monster-monster ini menghilang. Memaksa Hoa untuk membunuh mereka. Hanya dengan cara itulah Hoa dapat benar-benar lepas dari ketakutan itu. Hoa tidak sanggup lagi melihat sanak saudaranya meninggal. Dia harus berlutut dan memohon maaf kepada bosnya. Dia bilang dia tidak lagi melihat monster. Saya harap bos akan menghindarkan saya dari kehilangan melihat putra yang dibesarkannya sendiri. Bos membelai pipinya, peluk dia dengan lembut ke dalam pelukan Anda. Namun Hoa menarik pelatuknya dan menembaknya. Di saat-saat terakhir kehidupan, bosnya menangis. Bisa saja dia menembak Hoa. Namun dia urungkan karena semua ini rekayasa dia. Dia menggunakan caranya sendiri untuk mengungkapkan cintanya yang menyimpang kepada putranya. Namun balas dendam Hoa belum berakhir setelah Sang Taipan kehilangan nyawanya.
Beberapa hari kemudian, pemilik perusahaan dengan gembira mengadakan upacara peletakan batu pertama. Namun tiba-tiba, ada kilatan cahaya di gedung seberang. Bosnya langsung mematahkan tengkoraknya, dan Hoa diam saja memasukkan senjatanya ke dalam kotak gitar, lalu menghilang dari kerumunan lautan manusia. Saat ini dia tidak lagi takut dengan monster, karena mungkin dia sudah menjadi monster. Biar saya simpulkan, bocah kecil itu jatuh ke tangan preman. Dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Dia memegang pistol dan menembak ayahnya sampai mati. Dia masih gemetar ketakutan, menjadi monster berdarah dingin. Saya seorang pengulas film. Jika Anda menyukai saya, silakan ikuti saya. Terima kasih.